tentang pentingnya branding untuk career development. Gambarnya adalah tentang pesawat terbang yang mau lepas landas. Karena saya benar-benar berharap bahwa pesawat terbang Anda, karir Anda memang akan benar-benar lepas landas setelah ini. Dan itu yang akan kita menjadi fokus pada hari ini, ya, di mana kita akan mempelajari career development dari beberapa aspek. Biasanya, zaman dulu orang bilang asal pinter karir Anda akan jalan. Bahkan lebih parah lagi di Indonesia ada peribahasa yang menyesatkan. Tong kosong nyaring bunyinya, air beriak tanda tak dalam, padi makin tua makin menghanyutkan. Saya hitung ada 17 peribahasa dari seluruh penjuru Nusantara yang bilangnya kalau lu pinter lu diem aja. This is another world. Zaman sekarang udah berbeda. Di mana sekarang ini ya semuanya harus benar-benar dalam kondisi di mana kita ini harus mempunyai career development dan branding yang mencatu menjadi satu. Seperti halnya sebuah produk, nggak ada gunanya Anda punya produk yang bagus kalau ternyata brandnya nggak bagus. Nah, inilah yang harus kita pelajari dan mulai kita terapkan dari sekarang. Pertama kali saya mau bertanya kepada kalian semua yang ikut dalam workshop kali ini. What will be your job in 2023? 3 tahun dari sekarang, 2020. Terserah mau ada COVID atau enggak, mau ada krisis atau enggak. Kira-kira pekerjaan Anda nanti apa sih? Gitu kan? Nah, karena apa? Nggak ada gunanya Anda punya cita-cita bagus, tapi yang di depan mata 3 tahun lagi Anda nggak jelas. Banyak orang yang nggak punya cita-cita, nggak tahu 3 tahun lagi mau jadi apa. Padahal itu kan tujuan daripada karir Anda. Dan kalau Anda nggak tahu tujuan Anda, jangan salahkan Anda kalau Anda tersesat. Realitinya begitu. Nah, itu adalah yang berhubungan dengan karir yang akan kita jalani pada hari ini. Kira-kira begitu ya. Oke, next. Saya akan meneruskan dengan kenapa kita semua harus punya cita-cita. Karena harus kita melakukan yang dinamakan cita-cita atau dream setinggi mungkin. Michelangelo pernah bilang, bercita-citalah setinggi mungkin. Yang berguna adalah bahwa cita-cita harus setinggi-tingginya. Yang bahaya itu bukan kalau punya cita-cita tinggi dan tidak tercapai. Yang bahaya adalah kalau cita-cita kita rendah dan tercapai. Kira-kira begitu. So, tidak ada gunanya Anda punya cita-cita tapi kalau tidak bekerja keras untuk mencapainya. And itulah yang akan menyadari ya pada apa yang kita lakukan hari ini. Kita sekarang ngobrol tentang branding. Di mana yang kita lakukan adalah bahwa branding itu apa sih sebenarnya? Branding itu adalah sebenarnya berhubungan dengan mempengaruhi persepsi orang. Jadi orang harus punya persepsi terhadap Anda. Dan mau tidak mau semua orang punya persepsi. Jadi saya mau tanya, kalau Anda tiba-tiba dengar kata Singapura sebagai negara, apa yang ada di mata Anda? Apa yang ada di pikiran Anda? Mungkin Anda mulai memikirkan negaranya kecil, tapi disiplin, tapi ekonominya bagus, tapi inovasi. Mungkin seperti itu. Kalau Anda dengar kata Jerman, mungkin Anda mengenal kata hard work, bekerja keras dengan disiplin. Contoh. Nah, orang mau nggak mau akan punya persepsi tentang Anda. Dan itulah yang harus diprogram dengan sengaja, bukan sesuatu yang happen by accident atau kecelakaan. Dan branding bisa buat negara, bisa buat produk, service, organisasi. Dalam konteks hari ini, branding bisa about yourself, tentang personality Anda, tentang diri Anda sendiri. Saya nanti nggak banyak ngomong, mudah-mudahan diskusinya lebih interaktif. Next. Jadi intinya kan kita ngomong tentang persepsi dari orang lain. Apa sih yang orang pikirkan tentang kita? Berarti ini bisa bermakna ganda, which is
Ini bisa berarti ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka mengerti tentang Anda, dan apa yang mereka perceive, apa yang mereka pikirkan tentang Anda. Kira-kira demikian. Next. Berikutnya adalah Mercedes. Nah, kalau Anda punya, tiba-tiba Anda mobil Mercedes, dan Anda, apa yang ada di pikiran Anda? Contohnya adalah elegan, klasik, mahal. Dan mereka nggak masalah dibilang mahal, karena memang barangnya bagus. Contoh. Makanya jangan harap Anda bisa pergi ke toko Mercedes dan nawar. Anda bilang sama mereka, ini Mercedes sama-sama mobil, padahal di sebelah mobil Wuling lebih murah. Saya bisa nawar nggak setengah harganya? Mereka nggak peduli. Karena bagi mereka, mereka harus mempertahankan citra mereka, which is elegan, classy, and expensive. Next, Toyota. Toyota itu apa? Toyota itu mobilnya reliable, maintenance-nya gampang, dan terutama kalau dijual harganya tinggi. Lihat baik-baik bahwa semua produk punya brand sendiri-sendiri, dan kita nggak usah ngomong, mereka udah tahu. Berarti kita harus melakukan hal yang sama terhadap, kita berarti harus melakukan hal yang sama terhadap hal tersebut. Apa maksudnya? Bahwa pada saat kita melakukan implementasi dari career development kita, kita bisa mengerti ya, bahwa orang tersebut, semua orang akan mempunyai persepsi yang sama tentang kita. Contoh berikutnya, Tesla. Tesla itu apa mobilnya? Mereka semua akan tahu bahwa dia sangat futuristic, environmental friendly, dan fast. Mobilnya cepat. Mobil Tesla itu bisa berlari sekencang Lamborghini, tapi futuristik dan menggunakan tenaga listrik. Berarti tidak memberikan polusi kepada alam dan sekitarnya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari brand yang dengan mudah kita kenal. The next question adalah, apa brand yang bagi Anda? Tadi Budiah baru aja menyampaikan ke kita semua. Contoh, Pak Pambudi. Kata Budiah, Pak Pambudi punya pengalaman banyak di luar negeri. Oke, mungkin brand pertama adalah internasional. Kata Budiah juga, saya cuma mengcopy Budiah ya. Kata Budiah juga, Pak Pambudi punya pengalaman di berbagai industri. Pernah di konsultan, pernah di bank, pernah di consumer good, pernah di transportasi. Multi industri. Lihat, multinasional, multi industri. Kemudian Budiah bilang juga, Pak Pambudi adalah virtual mentor. Rajin sharing pengalaman. Orang nggak akan mungkin rajin sharing kalau nggak punya pengalaman. Nah, berarti Pak Pambudi adalah mentor. Lihat baik-baik. Pak Pambudi adalah internasional, multi-industri, dan mentor. Kira-kira begitu. Mungkin brand saya begitu. At least itu yang dipersif Budiah. Dan ternyata memang itu yang ingin saya lakukan. Pada saat saya pulang ke Indonesia, tahun 2013, pada saat saya bekerja di Citibank, saya nggak mau menjadi nobody. Saya pengen semua orang mengenal saya. Kalau enggak, buat apa juga saya pulang ke Indonesia. Saya tinggal di Singapura, semuanya udah bagus. Saya tinggal jadi expatriate di sana, anak-anak saya enjoy di sana. Tapi saya pengen membangun brand saya. Dan membangun brand dengan bilang internasional, multi-industri, mentor. Dan alhamdulillah semua orang kenal saya dengan cara seperti itu. Itu contoh brand. Dan kita harus mempunyai brand masing-masing. Mau expert dalam bidang compensation benefit, expert dalam bidang talent management, atau apapun yang Anda punya, Anda harus punya brand. Kalau Anda punya brand, maaf, secara produk, Anda bisa jual lebih mahal. Jelas kan? Kalau Anda nggak punya brand, atau brand Anda rendah, mohon maaf, harga Anda lebih murah. Realitinya begitu. Nah, itulah yang harus Anda pikirkan benar-benar. Makanya ini tadi adalah contoh dari brand yang sedang saya bangun. Saya punya BSc dan MSc dalam bidang computer science. Saya punya MBA dalam bidang international business management. Saya bekerja multi-industri. Mestinya saya juga expert dalam HR, kalau enggak ada gunanya.
saya fluent dalam bahasa asing, Indonesia, Inggris, Prancis, dan saya multicultural experience, bekerja di beberapa tempat yang berbeda-beda. Apa maksud saya mengatakan begitu? Anda harus mempunyai diferensiator yang berbeda-beda. Anda harus mempunyai diferensiator yang berbeda-beda, yang membuat Anda berbeda dari yang lain. Karena kalau Anda nggak berbeda dari yang lain, nah, Anda nggak akan dikenal. Itu reality yang terjadi di saat ini. Kira-kira begitu. So I hope you remember that you will have to build your own brand. Kemudian Anda bilang, waduh berat nih kalau Pak Pam kayak gini. Udah 20 tahun pengalaman, brandnya kayak gini ya. Berat untuk mengejarnya. Don't worry, everybody can start. Intinya apa? Adalah Anda membangun piramida diferensiator ini. Apa yang membedakan Anda dari yang lain. Dan bangun pelan-pelan, ada waktu untuk semua itu. Tidak ada kata terlambat. Jangan mikir, waduh Pak saya udah 40 tahun atau saya baru 20 tahun. No, there is no age. Saya akan mengulang. Kira-kira dulu kita punya nenek, meninggal umur 70 tahun. 60, 70 mereka meninggal. Dunia kesehatan makin lama makin berkembang. Insya Allah semoga kita meninggal nanti umur kita 70, 80 tahun. Seandainya Anda saat ini umur Anda 40, banyak orang yang merasa, wah saya udah 40, udah tua misalnya. Padahal Anda akan meninggal umur 80, berarti masih ada 40 tahun. Masih banyak waktu yang bisa Anda isi. Jangan berpikir 40 tahun udah berlalu, nggak ngapa-ngapain. Lah terus 40 tahun berikutnya Anda mau jadi apa? Sampah masyarakat. Nah, kan nggak begitu kan? Berarti you have time to build your own differentiator. Ini contoh salah seorang pemuda. Nama anak itu adalah Rian. Rian itu kuliah di sebuah universitas yang kurang begitu ternama di pinggiran Jakarta. Suatu saat saya bilang sama Rian, saya bilang sama semua peserta seminar tersebut. Saya bilang semua orang harus punya diferensiator. Dan kemudian Rian bilang, Pak Pambudi, saya akan punya S1 Management. Saya bilang, Rian, S1 Management belum jadi diferensiator. Anda harus build another thing. Dia bilang, saya juga lancar bahasa Inggris, Pak. Ya, hari gini semua orang udah jago bahasa Inggris. Mungkin bukan diferensiator lagi ya. Dia kemudian berpikir-pikir. Setelah itu dia pikir, Pak, saya juga anak pesantren. Karena saya anak pesantren, Pak, saya lancar bahasa Arab. Oke, fine. Tapi bagaimana membuat itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Anda? Kira-kira begitu. Dan itulah yang harus Anda pikirkan sejak sekarang. How do you build your own differentiator? Kira-kira begitu. Dan itulah yang Anda harus pikirkan mulai dari sekarang juga. That's the reality yang kita semua harus pikirkan. Jelas? Nah, dari sini kemudian si Rian ini mulai berpikir, kalau gitu apa yang harus lakukan? Dan kemudian dia berpikir, oke, sejak saat itu saya akan mikirin semuanya. Akhirnya, ini cerita terjadi 10 tahun yang lalu. Akhirnya Rian bilang bahwa setelah dia lulus S1, dia mau pergi ke Malaysia dan dia mau belajar bahasa S2 dalam bidang syariah banking. Lihat apa yang terjadi 2 tahun kemudian. Ini yang terjadi dengan brandnya Rian dan diferensiatornya Rian. Dia lulusan S1 Manajemen, belajar syariah banking. Kemudian apa yang dia lakukan lagi ya? Ternyata dia juga lancar bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Apa yang dia lakukan lagi ya? Ternyata Rian juga mempunyai pernah punya pengalaman internasional tinggal di negara lain. Wow, lihat baik-baik 10 tahun yang lalu Rian punya kayak gini. Bayangin berapa orang yang bisa bikin brand kayak gini 10 tahun yang lalu
pada saat syariah banking di Indonesia lagi jaya-jayanya. Nggak nyampe 50. Tentu saja pada brand Rian setinggi ini ya, akhirnya Rian berhasil diterima di perusahaan manapun yang dia mau. Semua bank syariah mau menerima dia. Dia pilih salah satu, kerja sebentar selama 3 tahun. Nah, setelah itu Rian sudah menjadi seorang senior manager di sebuah bank Islamik di Dubai. This is what happen when you take care of your development brand secara karir. Kira-kira begitu. Saya pengen Anda saat ini ya, bikin brand seperti itu. Bukan hanya kompetensi, tapi karakter, kemampuan berbahasa, kemampuan leadership, sertifikasi, dan yang lain sebagainya, ijazah, atau apapun. Ada yang bilang, Pak, apakah saya harus ijazah S2? Tidak. Pak, apakah saya harus lancar bahasa asing? Tidak. Tapi ingat, Anda harus mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain. Mau sertifikasi, bahasa asing, S2 atau apapun, saya tidak peduli. Yang jelas, diferensiator Anda banyak, berarti brand Anda banyak, berarti Anda piramidanya naik ke atas, berarti secara demand supply, orang seperti Anda sedikit, dan berarti gajinya lebih besar. Kira-kira begitu. Itulah yang saya ingin sampaikan. Terus gimana dong? Apa yang harus Anda sampaikan pada hari ini ya? Untuk your job, build your self-confidence based on your strengths. Oke, lihat. Semua orang punya strength sendiri-sendiri ya. Berarti Anda tidak boleh meniru orang lain. Jangan niru Pak Pambudi, susah. Satu Pak Pambudi aja, istri saya udah pusing ngurusnya. Apalagi banyak. So, you have to build your own identity. Your own strength. Semua orang beda-beda, nggak usah ngopi orang lain. Anda harus percaya diri karena Anda punya strength. Setelah itu, Anda harus mampu kalau ditanya orang. Anda ini siapa? Anda ini apa? Seperti halnya saya dengan lancar akan bilang, saya adalah seorang HR leader dengan pengalaman internasional dan multi-industri. Dan saya punya passion menjadi mentor. Selesai. Dan nggak banyak yang bisa begitu. Ingat, clear and compelling aspiration. Setelah itu, last but not least, work hard. Kerja keraslah untuk develop dan improve kompetensi Anda supaya Anda punya lebih banyak value proposition. Ya, karena demikian. Saya akan sudahi sebentar. Sharing saya, dan kita akan segera memulai dengan yang namanya meneruskan dengan yang namanya tanya jawab. Apakah passion Anda memang memprogram sesuatu? Kalau memang passion Anda memang memprogram sesuatu, terus menerus pelajari hal tersebut. Itu satu. Kalau perlu ikut certification, ikut training, baik itu virtual atau digital. Kemudian kalau perlu ikut magang. Ikut magang tidak dibayar, tidak apa-apa. Karena yang Anda pentingkan pertama adalah menambah kompetensi Anda. Ya, kalau begitu. Nah, setelah itu, dengan bertambahnya kompetensi Anda, mudah-mudahan ada perusahaan yang mau merekrut Anda sebagai programmer, atau ada perusahaan yang tempat Anda magang tadi ya tiba-tiba nanti mau merekrut Anda. Realiti sekarang, mohon maaf, dengan adanya krisis ini ya emang lowongan jauh berkurang. Buru-buru ada lowongan karena perusahaan pun kadang-kadang kalau dalam masa sulit kan harus mengurangi jumlah karyawan. Nah, padahal Anda baru lulus, berarti Anda bersaing dengan mereka yang sudah punya pengalaman. Kadang-kadang sulit. So, salah satu hal yang Anda lakukan adalah mungkin, hal yang Anda lakukan adalah mungkin Anda harus magang dulu, cari sertifikasi atau apapun. Dengan begitu berarti Anda menambah kemampuan Anda. Itu satu. Tapi at the same time, Anda menambah agility Anda. Siapa tahu bahwa ternyata kemampuan Anda atau passion Anda meskipun lulusan computer science bukan di situ. Lihat.
Saya lulusan komputer, buktinya jadi direktur SDM. Dan alhamdulillah saya enjoy dan berhasil di situ. Nah, kalau memang begitu, Anda juga harus nyoba-nyoba. Belajar yang lain. Mau marketing kek, mau sales kek, mau bidang apapun yang mungkin menarik passion Anda. Jadi 2 caranya. 1, menambah kompetensi dengan cara training, sertifikasi atau magang. 2, kalau memang ternyata passion Anda di luar itu, belajar bidang yang lain. Demikian. Menjawab pertanyaannya, Pak? Bisa menjawab sekali. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Thank you. Monggo silakan. Keluarga besar saya dokter manusia. Jadi kakak saya, mertua saya dokter manusia. Anak saya dulu pernah punya cita-cita dari dokter hewan. Dan kemudian dibilangin nama kakeknya, ngapain jadi dokter hewan? Mending jadi dokter manusia. Saya bilang sama anak saya, nggak usah dengerin. Nanti suatu saat lebih kaya dokter hewan daripada dokter manusia. Karena dokter manusia yang bayar BPJS, Bu. Kita tahu kan cuma 50.000 per pasien. Nah, yang ke dokter hewan orang kaya, artis, Bu. Jadi first thing first, congratulations. Anda melakukan sesuatu yang mulia. Kedua, Bu, pertanyaan Ibu keren banget. Seusia saya, apakah saya bisa harus perlu membranding atau tidak? Oke. Mohon maaf, kalau kita mau pergi ke sebuah tempat, yang penting tujuannya dulu. Ibu mau kemana? Ibu kalau nyetir, harus jelas dulu ibu mau ke Bandung atau ke Cirebon. Dalam konsep ilmiah, itu namanya begin with the end in your mind. Mulailah dengan akhirnya di mana. Nah, ini agak brutal, tapi benar bahwa akhirnya itu adalah pada saat kita meninggal nanti. Bayangkan, seorang sahabat ibu menulis obituary tentang ibu. Tahu obituary ya? Catatan yang ditulis oleh seseorang pada saat kita meninggal. Ibu maunya ditulisnya seperti apa? Ibu dia adalah orang yang baik hati, punya klinik, punya penelitian, tapi juga membantu banyak anak yatim, melakukan banyak hal yang sesama atau apapun. Tuliskan aja apa yang dipingin. Dan pada saat itulah ibu melihat, ternyata gue belum nyampe ke sana ya. Ternyata masih banyak harus yang saya lakukan. Dan disitulah brand itu penting. Kenapa? Karena ibu, hidup ibu masih panjang, Bu. Saya berdoa ibu umur panjang. Seperti yang saya bilang, 80 tahun, Bu. Apakah ibu mau membuang waktu Anda? Kira-kira begitu kan? Nah, saya yakin masih belum 80 tahun, Bu Dia. Masih jauh ke sana. Berarti masih banyak waktu yang diisi. Dan ingat, Bu, saya yakin ibu udah sukses. Punya klinik gede, punya penelitian, dan lain sebagainya. Saya menilai kesuksesan bukan dari apa yang kita lakukan. Saya menilai kesuksesan dari manfaat yang kita berikan kepada sesama. Dan disitulah masih ada ruang untuk menambah manfaat yang kita berikan. Itulah kenapa ibu masih perlu melakukan branding itu sekarang. Supaya ibu makin keren lagi, dan suatu saat, seandainya ibu meninggal, ibu benar-benar mencapai tujuan yang ibu inginkan secara hidup, secara karir, kira-kira begitu. Menjadi pembeda selalu selalu dikucilkan temennya. Itu cerita hidup saya, Pak. Waktu kecil saya pengen belajar keras supaya dari Magetan sana saya bisa dapat beasiswa ke Eropa. Bayangin beratnya kayak apa. Saya belajar terus, saya nggak main-main, saya nggak nonton TV. Apa yang dibilang teman saya, sok pinter lo, foto buku lo. Wah, bodoh amat. Ngapain dipikirin? Nah, kenapa? Karena buktinya ternyata akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa ke Perancis. Nah, sementara teman-teman saya hidupnya nggak jelas. Jadi ada 2 hal, Pak, yang sangat berbeda. Orang Indonesia suka bingung. Ada leadership di mana orang harus memimpin. Ada likership di mana orang harus disukai. Orang sekarang tiap hari kerjaannya ke Facebook, lihat berapa orang yang like foto gue. Orang tiap kali pekerjaannya memikirkan apakah orang like apa yang dilakukan. Padahal being a leader sometimes it's not being liked or not liked. Sometimes it's about doing the right thing. Jadi Pak, kalau Anda berada dalam situasi begitu, cuekin.
Lingkungan kerja itu sama kayak pasar. Di pasar ada makanan yang sehat dan bergizi, Anda makan. Di pasar juga ada tempat sampah yang isinya makanan yang busuk. Kalau Anda makan, ya jangan salahkan kalau Anda diare. Apa artinya? Di lingkungan kerja, di lingkungan pribadi, pertemanan manapun, pilih dengan hati-hati, selektif. Mana lingkungan yang memberikan lingkungan positif pada Anda. Kalau tidak, buang jauh-jauh, jangan ditemuin. Teman kerja yang begitu jarang temuin, email aja. You choose. Padahal di Indonesia ada peribahasa yang menyesatkan. Kalau teman jangan pilih-pilih, bego, goblok. Kalau temannya punya pengaruh jelek, kalau temannya ngajak narkoba, kalau temannya ngajak mabuk-mabukan, mau diikutin. Nah, justru kalau teman harus pilih-pilih. Justru kalau punya teman harus very selective. So the answer to that, focus on the right thing. Be a leader. Leadership, bukan likership. Last but not least, select your friend, select your environment. Pilih baik-baik lingkungan Anda. Bang Said, pertama, congratulations dan saya kagum kepada Anda bahwa Anda mempunyai panggilan jiwa untuk kembali dan membangun daerah Anda. Saya berharap lebih banyak lagi insan-insan Indonesia yang melakukan seperti itu, Pak. Sama, kita sama, Pak. Saya kalau mau enak, saya tinggal di Jerman, tinggal di Singapura, hidup saya enak, hidup saya kaya. Tapi ya ada dua hal yang saya pelajari, nyaman dan maju. Kalau mau nyaman, nggak boleh maju. Kalau mau maju, nggak boleh nyaman. Dan saya rasa kita sependapat. Jadi pertama, terima kasih banyak. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah, bahwa menurut saya, apa yang Bapak pelajari itu tidak salah. Apa yang pelajari Bapak itu sangat relevan. Pada saat itu, mohon maaf, in the past. Jadi kalau Bapak belajar dari orang tua Anda, ingat, orang tua kita adalah expert di masa lalu. Kita sedang mempersiapkan masa depan. Bukan berarti tidak menghormati mereka, tapi ada sesuatu yang berbeda antara masa depan dan masa lalu. Contoh sederhana, orang tua kita mengajarin, tong kosong nyaring bunyinya. Pak Pambudi jago ngomong nggak ada isinya. Mohon maaf, saya jago ngomong nih. Ada isinya nggak kira-kira? Budiah tahu sendiri ya. Nah, berarti ternyata fenomena orang tua kita sudah mulai pelan-pelan mulai berganti, Pak. Dan kita harus siap dengan itu. Nah, berarti konsep Bapak untuk memenangkan hati orang benar. Tapi harus ditambahin. Karena apa? Semua perubahan leader itu harus memenangkan hati anak buah. Tapi bukan hanya hati doang, Pak. 3 hal. Yakinkan otaknya. Menangkan hatinya. Gerakkan tangannya. Supaya mereka mampu berubah. Ya, karena begitu. Itu yang saya ingin Bapak omongin. Bahwa 3 hal itu nyambung. Karena kalau Anda hanya fokus pada memenangkan hatinya, nanti leader pokoknya cuma pengen disukain aja. Pencitraan terus menerus. Asal disukain gue selesai. Ya nggak jalan-jalan dong. Nah, berarti Bapak stop trying very hard. Jangan berusaha hanya untuk memenangkan hati. Main otak, hati, tangan. Harus seimbang. Yakinkan otaknya. Influence their mind. Sentuh hatinya. Touch their heart. Gerakkan tangannya. Move their hand. Karena kalau Bapak hanya memenangkan hati, mereka nggak pernah berubah, nggak pernah gerakin tangan, ya sama aja bohong. Ya kan begitu. So again, yang Anda pelajari benar. Untuk masa depan harus dilengkapi. Dilengkapinya dengan otak dan tangan. Ya kan demikian. Jelas Bang Said? Nah. Terima kasih banyak. Next, monggo silahkan. Apa maksud saya? Dan baca itu sangat penting. By the way, lihat kan koleksi buku saya. Nah, itu menunjukkan saya juga hobi baca. Ingat, itu saya tertarik banget Pak dari tadi.
pengen saya mau ambil satu gitu buat saya baca gitu. Setiap hari ya saya jual satu untuk amal. Jadi buku saya dari luar negeri ya saya jual 100.000. Nanti uangnya saya serahkan ke amal. Ke Facebook saya Pambudi Sunarsihanto. Setiap hari saya tampilkan satu dan Anda bisa membeli ya dengan harga cuma 100.000. Itu buku impor dari Amerika. Oke, silakan. Anyway, kadang-kadang kita bisa menyatukan antara profesionalisme dan personal hobi. Saya kasih contoh dan saya kasih tunjuk. Salah satu hobi saya adalah magician. Saya ini pesulap terus terang. Jadi orang yang pernah ngelihat seminar saya secara fisik, mereka tahu bahwa saya seorang pesulap. Jadi terus terang di luar sana banyak sekali pembicara. Sebelum COVID, semua orang pengen diundang jadi pembicara. Tiba-tiba suatu saat saya punya hobi, sulap. Dan saya kalau lagi presentasi kadang-kadang menggabungkan dengan sulap saya. Supaya orang nggak ngantuk. Atau kadang untuk menyampaikan suatu pesan akan lebih mudah nyampe. Kira begitu. Dan ternyata akibat dari itu. Hampir setiap seminar saya dipanggil. Kenapa? Karena orang pengen lihat presentasi Pak Pambudi ya. Dan pengen lihat sulapnya. Again, sulap kan nggak ada hubungan. Tapi ternyata the little difference make a big difference. Dua, contoh berikutnya. Saya dulu kebetulan kuliah bahasa Perancis. Saya punya teman 40 orang yang angkatan saya kuliah ke Perancis. Pada saat mereka pulang dari Perancis, bahasa Perancis itu terus terang susahnya minta ampun. Dan kalau orang nggak praktekkan, mereka lupa. Terus mereka bilang, di Indonesia nggak kepake. Di Indonesia yang kepake bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Akibatnya mereka nggak dipakai. Dan karena nggak dipakai, hilang. Nah, saya hobi memelihara itu. Setiap hari saya masih dengerin bahasa Perancis dari YouTube, lihat film atau apapun selama minimal 30 menit. Saya keep. Saya pakai itu terus menerus. Suatu saat perusahaan Aqua dimiliki oleh Danone. Danone itu perusahaan Perancis. Mereka bilang, kita perlu HR director yang bisa bahasa Perancis. Di Indonesia nggak banyak. So ternyata hobi saya belajar bahasa Perancis bisa menjadi sesuatu yang saya manfaatkan. Nah, what is that? I challenge you. Baca buku, setelah baca buku apapun. Nah ini kebetulan saya baca buku anak milenial banget kan, kelihatan kan? Nah, iya milenial. Saya baca buku segala macam buku. Nah setelah saya baca buku, contoh, saya akan review buku itu dan saya taruh di YouTube. Do it. Ternyata dengan itu, apa coba? Anda membuat kebiasaan untuk sharing, berani presentasi. Setelah itu di YouTube, Anda mulai boring dengan cara sesuatu, Anda edit secara digital. Dan tiba-tiba, Anda ternyata dikenal bahwa Anda bukan hanya milenial yang punya S1, tapi Anda mungkin YouTuber, suka sharing, presentationnya bagus, punya kemampuan editing, dan lain sebagainya. So again, think outside the box. Jangan ikuti cara orang lain. Gue pengen S1, setelah itu S2, setelah itu ambil kursus ini, training ini. Jadul. Do it differently. Pernah lihat nggak HR director yang bacaannya milenial? That's what I do. Karena saya pengen mengerti kalian. Karena saya pengen mengerti anak milenial. So what you need to do adalah Anda gabungkan antara personal dan profesional. Berarti hobi Anda harus mendukung karir Anda. Do it. Besok bikin YouTube channel dan buku apapun yang Anda baca, jangan lagi hanya untuk dibaca sendiri. Bikin review. Don't worry. Anda bilang, waduh Pak sedih banget. Saya bikin YouTube channel yang nonton cuma 3 orang Pak. Itu pun bapak saya, pacar saya, sama adik saya yang saya paksa-paksa. Don't worry ya. Bahwa semua pasti dimulai dari yang kecil dulu. Pelan-pelan siapa tahu akan naik. So again kuncinya adalah combine profesional and personal hobby. 1. 2. Do it differently. 3. Start small. But act now, today. Saya kasih tahu rahasianya. HR itu sebelum rekrut orang, kita melakukan yang namanya reference check. Dulu kita melakukan reference check cuma nelpon sono sini.
Sekarang saya cek sosial media kalian. Dan saya pengen lihat secara sosial media apa yang akan kalian sampaikan. Apakah positif, atau isinya sampah, atau isinya hoax, atau politik garis keras, atau apapun. And that's online personal branding. Jadi mulai sekarang hati-hati. Mau milenial atau apapun, Anda bilang saya punya kebebasan, silahkan. Saya juga punya kebebasan untuk menilai Anda. Sama kan? Nah, berarti online personal branding dari sekarang perhatikan isi daripada Instagram, LinkedIn, Facebook Anda apa. Jangan melakukan sesuatu yang Anda sesali. Jejak digital, kejam jenderal. Karena apa? Sekali Anda salah di situ, reputasi Anda bisa hancur. Again, lihat baik-baik, saya punya LinkedIn, Pambudi Sunarsianto, sama Facebook saya juga Pambudi Sunarsianto, silakan. Dan di situ Anda lihat kegiatan saya. Saya manusia, saya punya hobi. Saya main sulap, saya masak. Hobi saya yang lain masak. Saya spend time dengan keluarga saya. Tapi setiap 2 atau 3 hari saya akan share. Karena saya memang pengen jadi mentor tadi. Nah, berarti online branding. Kalau branding yang biasa adalah branding pada saat kita bertemu. Kalau online branding, berarti adalah branding kita di sosial media. Perhatikan baik-baik. Again, ingat, Anda ingin dikenal sebagai apa? 1, 2, 3. Smart, sharing, atau apa? Setelah itu coba lihat Anda sosial media sendiri. Kalau perlu tanya teman-teman Anda. Kalau lo lihat sosial media gue, kira-kira orang mikirnya kayak gimana? Because pada saat Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda bukan lagi Anda sendiri. Anda adalah brand dari sebuah perusahaan. Contoh, Anda bekerja di perusahaan ABC. Tapi tiba-tiba ternyata pada saat pilpres Anda ngomong keras, kasar, menyerang salah satu capres, siapapun orang itu. Ya PT ABC ini yang ngambek, nanti dikiranya kita fanatik mendukung satu capres. Ya kalau jadi, kalau nggak jadi, mampuslah kita. Kira-kira begitu. So remember that. Take care of your image, mau di kehidupan nyata, maupun di sosial media. Jejak digital itu kejam. Keren banget. Oke, fine. By the way, ingat ya, kalau pengen lihat personal branding saya, friend saya sekarang juga di Facebook atau request saya di LinkedIn. Di situ ada saya, dan by the way, setiap 2 atau 3 hari sekali saya bikin artikel atau video, and at the same time, kalau mau kontak atau ada pertanyaan lain, boleh juga kontak di situ, dan saya dengan senang hati menjawab lewat direct messenger di Facebook atau LinkedIn. Oke, fine. Sekarang kepada pertanyaannya Bu Desi, pertama kali. Bagaimana saya membedakan antara personal dan profesional? First thing first, Anda boleh memilih. Anda tidak wajib menerima semua request yang Anda punya. Again, ini orang Indonesia. Kadang-kadang orang Indonesia selalu bilang, jadi teman tuh jangan milih-milih. No, it's stupid. You have to choose. Jadi Anda berhak memilih orang yang mau Anda terima di LinkedIn itu siapa saja. Mohon maaf banget saya harus menyampaikan ini. Sekarang semua orang punya LinkedIn. Saya menerima request LinkedIn, maaf, dari SPG Rokok. Orang yang menawarkan jasa massage, seriously ya. Dan orang yang menawarkan jasa yang aneh-aneh. Sekarang punya LinkedIn. You have to be selective. That's one. Kedua, kalau di personal, ya itu kehidupan personal saya. Bos saya nggak jadi teman saya. And I'm okay with that. Karena hubungan saya dengan bos saya personal dan kita nggak temenan. Dan kita nggak apa-apa kok. Kita nggak saling itu. Tapi saya tetap profesional. Seandainya dia lihat punya saya, which is open to public, dia nggak akan offended. Saya nggak akan pernah menyerang perusahaan atau menjatuhkan nama perusahaan. Tapi kalau dia nggak mau temenan nama saya, atau saya nggak mau temenan nama dia, we respect each other. Jadi intinya ada 2 dunia yang berbeda. Dan Anda tidak wajib untuk menerima semua orang. Kalau Anda ada yang nanya, kok request saya belum diterima sih? Ignore. Seriously. Karena ingat baik-baik, you have to be selective. Kalau saya mau menerima semuanya, wah berat. Karena sekarang orang jualan rokok udah pakai LinkedIn. Karena orang jualan macam-macam udah pakai LinkedIn. So I have to be selective. Nah disitulah Anda tetap berhak membedakan hal tersebut. That's one.
Kedua, Bu, Anda bilang, saya kan brand saya lebih santuy ya, dan saya lebih friendly. That's the word now. Saya di Bluebird, customer saya udah berganti. Dulu customer saya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, maaf, yang punya duit. Nah, masalahnya, mohon maaf, bapak-bapak dan ibu yang tua kan bentar lagi makin lama makin tua kan. So two thing, kalau mereka sakit mereka nggak naik taksi lagi ya. Atau kalaupun mereka sehat mereka udah jarang jalan-jalan. Berarti customer saya adalah yang milenial seperti Bu Melisa tadi ya. Nah, berarti saya harus membrandkan diri saya sebagai brand santuy. And we need you. Seriously. Kirim CV saya kalau perlu. I will be happy to take care. Karena apa? I'm serious. Karena kita juga berusaha lari dari brand jadul ke brand yang santuy. Dan secara serius, perusahaan harus semakin mendekatkan dirinya kepada customer-nya. Kalau customer milenial, harus ngerti milenial, harus santuy. Contoh sederhana, sebelum di Bluebird, saya di Aqua. Kita dulu melakukan kesalahan sebelumnya. Bosnya cowok, marketingnya cowok, salesnya cowok. Kita bikin strategi penjualan dan marketing. Pas dijual, yang menentukan air mineral yang diminum di rumah itu, merek apa? Itu pria atau wanita? Wanita. Cowok mana peduli, yang penting di rumah ada air sehat. Brand apa gue gak peduli. Nah, ternyata yang menentukan pembelian air mineral di rumah itu ibunya, wanitanya. Makanya kan beberapa cowok punya status yang berbeda-beda kan di sini untuk istrinya. Mama sayang. Menteri Keuangan, Menku. Ada yang Kapolda, macam-macam. Tapi intinya adalah ternyata mereka yang menentukan siapa yang beli. Nah, kalau brandnya cowok-cowok doang, gimana kita bisa mengerti hati dan perasaan ibu-ibu yang mereka suka itu apa? Kayak demikian. So with that, berarti brand harus mengenal wanita. Kalau customernya wanita, kita harus mengenal wanita. Kalau customernya milenial, kita harus mengenal milenial. Customernya serius, harus serius. Customernya ternyata santuy dan milenial, kita harus santuy dan milenial. And I'm serious, I challenge you. Saya perlu orang marketing, send me your CV and we can discuss. I'm serious. Karena kita harus mengerti anak milenial, anak yang santuy seperti itu. Jelas Bu Devia? Jelas sekali Pak Pam. Makasih. Makasih banyak. Silakan. Oke, good. Next question. Jadi maaf tadi Bapak yang terakhir siapa? Pak Irfan ya kalau nggak salah. Irwana. Pak Irwana. Oke, makasih banyak Pak Irwan. Oke, Pak Irwana, maaf. Yang namanya personal branding itu bukannya pasang iklan kita seperti apa. Tapi kalau seandainya saya kenal bosnya Pak Irwana, misalnya Pak Irwana bekerja sebagai auditor, saya nggak tahu, anggap aja dia sebagai auditor di BPK. Kemudian misalnya kepalanya Bapak itu namanya Pak Ahmad. Ternyata kebetulan saya tetanggaan sama Pak Ahmad. Terus saya akan tanya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, Pak Irwana itu orangnya seperti apa? Dan Pak Ahmad mungkin akan menjawab ke saya, oh orangnya pinter, tapi pemalu, tapi kerjaannya bagus dan cepat. Itu 3 brand itu Pak. Jadi nggak usah pasang iklan. Dari apa yang Anda lakukan sehari-hari, bos Anda atau orang lain akan tahu. Saya selalu mengatakan 3 kata apa. Dan kalau Anda nggak percaya Pak, coba bikin survei kecil-kecilan. Tanya sama temen. Gue cuman iseng aja nih, barusan ikut workshop Pak. Barusan ikut workshop personal branding. Kalau gue tanya sama lo, 3 kata tentang gue, kira-kira jawaban lo apa? Coba, dan dari situ akan ketahuan Pak. That's personal branding. Berarti Anda tidak perlu budget. Anda hanya perlu 3 kata yang Anda pengen lakukan apa. Kerjanya cepat, kerjanya teliti, penuh inisiatif, atau apapun. And that's your branding. Gak usah pasang iklan. Iklan yang paling bagus untuk personal branding adalah dengan melakukan sendiri. Gak usah ngomong. Supaya akhirnya orang ngerti tentang hal itu. Itu 1. 2. Bapak kerja jadi auditor. Passion Anda nggak di auditor. Passion Anda bukan di auditor. Wajar, normal. Karena banyak orang punya passion yang berbeda-beda. Saya juga
saya juga orang yang kerja di computer science. Tapi ternyata saya orang yang di computer science, tapi ternyata yang saya lakukan adalah sekarang SDM. Berarti memang ternyata passion bisa berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. I hope you understand that. Nah, berarti, tapi bukan berarti langsung saya bilang, saya nggak mau kerja lagi komputer, saya stop dan mulai sekarang. Enggak. Istilahnya adalah deliver today, prepare for tomorrow. Jadi Anda harus mulai mikir, kalau gitu kerjaan lagi yang gue pengen lakukan apa? Ngajar, jadi dosen, jadi trainer, pengen jadi insinyur, pengen jadi akuntan, pengen jadi konsultan, atau apapun. Setelah Anda ketemu itu, Anda pelajari. Tapi sambil Anda pelajari, maaf kan Anda butuh duitnya, Anda butuh nafkahnya kan? Nah, Anda tetap bekerja jadi editor dan belajar hal yang baru selama 2 atau 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan dalam 2 atau 3 tahun Anda udah bisa jadi expert di situ dan berganti kerjaan ke arah itu. Itu yang saya lakukan. Saya dulu orang komputer, punya passion SDM. Sambil kerja jadi komputer, saya belajar SDM. 2-3 tahun kemudian, alhamdulillah setelah belajar dapat kerjaannya di situ. Istilahnya deliver today, prepare for tomorrow. Tetap bekerja untuk hari ini ya, tetapi mempersiapkan masa depan. Berarti apa? Dengan mempelajari ilmu baru. Capek? Iya. Saya harus setiap malam baca buku atau kerja. Itu satu. Atau kalau enggak, setiap Sabtu Minggu saya kuliah lagi. Tapi dengan itu ternyata bermanfaat bagi saya. Ingat, mau nyaman atau maju. Kalau mau nyaman nggak akan maju. Kalau maju nggak akan nyaman. Realitinya begitu. So jawabannya deliver today, prepare for tomorrow, Pak Irwan. Tujuan akhirnya Anda jadi apa? Nah, intinya adalah the what-nya. Kalau Anda bekerja, apakah suatu saat Anda jadi direktur utama atau jadi direktur keuangan atau apapun. Kalau Anda pengen jadi konsultan, selevel apa Anda bisa? Ya, karena begitu. Nah, itulah yang Anda harus lakukan. Begin with the end in your mind. Sesederhana bahwa pada saat saya kecil saya pengen kuliah ke Jerman, itu visi saya. Sesederhana bahwa pada saat saya jadi insinyur dan memulai karir menjadi HR, saya bilang saya pengen menjadi HR director di 3 perusahaan ternama di Indonesia. That's what I did. Nah, setelah itu dibikin, kemudian dijadikan obsesi. Kalau perlu ditulis, dicetak, dibikin gede-gede di kamar supaya setiap hari melihat. Setelah itu Anda membandingkan kompetensi Anda. Anda pengen jadi direktur keuangan. Saat ini Anda staff accounting. Berarti kompetensi apa yang dibutuhkan? Berarti Anda mulai search. Untuk jadi direktur keuangan perlu apa? Nah pada saat itulah sambil kerja kompetensi dikembangkan satu persatu. Mungkin untuk jadi direktur keuangan perlu 6, 7, atau 8. Berarti setahun satu misalnya. Nah, so remember, begin with the end in your mind. Tujuannya apa? Setelah itu untuk menjadi itu perlu kompetensi apa? Bikin plan bagaimana mengembangkan kompetensi itu. Setelah itu baru dikerjakan satu persatu. Semua strategi gampang. Begitu implementasi harus rajin, harus disiplin, harus tekun. Kira-kira demikian. Terima kasih. Again, setiap orang kan berbeda-beda. Karena kita pengennya juga berbeda-beda. Berarti Anda harus mikir, Anda pengen dikenal sebagai apa? Ada orang yang pengen dikenal sebagai serius. Ada yang pengen dikenal sebagai santuy. Ada yang pengen dikenal sebagai resmi. Ada yang pengen dikenal sebagai friendly ya. Ada yang pengen dikenal sebagai expert di kalangan para senior. Ada yang pengen dikenal sebagai fun di antara milenial. Define what you want. Setelah define what you want, tuliskan 3 kata yang menggambarkan personality. Misalnya untuk begitu harus sering ngapain, dengan cara apa, kepada siapa. Setelah itu dilakukan. Jadi bukannya kita melakukan sesuatu kemudian dikenal sebagai apa. Tapi dimulai dari N-nya. Pengen dikenal sebagai apa.
predikat atau kata sifatnya apa, baru setelah itu 3 hal itu dilakukan. Contoh, pengen dikenal sebagai orang yang friendly, inovator, mentor, misal. Oke, setiap kali mau menampilkan sesuatu di Facebook, langsung ditulis, friendly nggak? Inovator nggak? Mentor nggak? Kalau jawabannya yes, baru posting. Kalau jawabannya enggak, ya jangan posting dulu. Kita sekarang begitu mudahnya jempol itu, klik posting. Padahal belum tentu posting itu berhati-hati sesuai dengan brand Anda. Seperti sebuah produk. Saya punya dulu jadi HR Director-nya Aqua. Pada saat HR Director-nya Aqua, saya jual air. Air apa sih? Apa bedanya air Aqua dengan air yang direbus di rumah? Quality. Sebelum air dilepas dari sumbernya, kita cek. Saya jamin kalau Anda minum Aqua, kualitasnya bagus dan Anda tidak sakit perut. Kalau sakit perut, lapor sama gue. Bluebird, brandnya apa? Saya jamin sopirnya ramah, jujur, dipercaya. Tinggalkan barang Anda, apapun di Bluebird, saya jamin 2 jam kalau hilang bisa ketemu. Saya challenge Anda semua. Nah, tapi untuk melalui begitu, berarti setiap mobil yang keluar dari pool harus dicek benar-benar. Sama. Sebelum Anda posting, nggak bisa main posting aja. Anda pengen dikenal sebagai friendly, inovator, dan mentor, berarti Anda sebelum posting harus dicek dengan 3 hal tersebut. Yes, baru posting. Yes, no, jangan posting. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak, Pak. Next. Terakhir, saya mau sampaikan begini. Sama halnya seperti orang bikin mobil Tesla. Mobil Tesla bikin mobil, setelah itu mau dijual. Itu punya keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena udah banyak mobil, Pak. Ada Betul. Toyota, ada Mercedes, ada BMW. Dan mereka udah puluhan tahun. Mobil Tesla mau jual mobil. Customer akan bilang, siapa lo? Lu punya pengalamannya berapa tahun? Baru juga bikin. Ngapain gue percaya sama lo? Ngapain gue percaya apa yang akan Anda bikin? Berarti mulai mikir lagi diferensiator. Si Tesla langsung mikir, apa yang membuat mobil saya lebih keren dari yang lain? Kalau hanya sekedar lebih bagus, lebih cepat, sulit. Akhirnya dia melakukan inovasi yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Saya bikin mobil yang desainnya keren, pakai listrik, ramah lingkungan. Begitu dikeluarin, orang langsung bilang, wow, keren. Berarti Anda bisa melakukan itu kalau Anda ngikutin Tesla. Kalau Anda bisa bikin yang namanya wow effect. Kalau hanya sekedar game karakter Nusantara atau apa, Anda jual, orang akan nanya, ngapain saya harus beli? Hampir mirip sama yang lain. Malahan yang lain mungkin udah punya pengalaman jauh lebih lama. Nah, berarti Anda harus mikir dari wow-nya tadi. Bagaimana taunya wow? Berarti Anda harus mengerti customer. Customer Anda siapa? Kalau ternyata Anda mau jual produk itu ke luar negeri juga, Anda harus ngerti orang luar negeri maunya apa. Setelah itu baru Anda bikin wow-nya tadi. Jadi yang saya jawab adalah, itu sangat mungkin dilakukan selama Anda bikin wow. Kalau Anda nggak bikin wow, wassalam, goodbye, ke laut. Nah, Oke. caranya gimana Pak? 3. Know your customer. Jadi pertama know, oke? So, know your customer. 2. Know how to do it. Know how. 3. Create wow effect. Sampai semua orang dengan diferensiatornya yang keren dan bikin wow. Kira-kira begitu. Ada orang Indonesia namanya PSSI, jago main bola. Kemudian PSSI-nya latihan ke Brazil. Pada saat dia di Brazil, nginep di Hotel Hilton Rio de Janeiro. Mereka latihan bola, kemudian ternyata pada saat itu karyawan Hotel Hilton Rio de Janeiro lagi latihan bola juga. Kan Jumat pagi karyawan biasanya olahraga dulu. Mereka lihat PSSI lagi latihan. Ini cerita nyata kejadian tahun 82. Kemudian si mereka nanya, kalian lagi ngapain? Oh, kita lagi latihan bola. Terus pelatihnya Hotel Hilton bilang, oh kita juga main bola. Ayo kita main. Let's do it.
Bayangin, PSSI kesebelasan nasional main lawan kesebelasan Hotel Hilton Rio de Janeiro. Kita kalah 6-0. Why? Karena bukan kekuatan kita, Pak, main bola. Kalau orang Indonesia ya udahlah, pencak silat, bulu tangkis, nggak usah macem-macem main bola. Ya, karena begitu. This is what happened. Dan maaf, itu mungkin perasaan Pak Hendrikus. Saya dari Papua. Kalau lawan orang yang dari Jawa atau Sumatera, mungkin saya kalah. No, is wrong. Pilihlah pertandingan yang Anda menang, Pak. Pasti ada kekuatan Anda. It start from your strength. Berarti Bapak, mulai sekarang tolong didata. Kekuatan apa yang Anda punya tidak dimiliki orang lain. Communication, pengetahuan tentang local wisdom, mengerti budaya orang Papua, bagaimana memotivasi mengembangkan orang Papua, atau bahasa Inggris, atau apapun. Dan itu dikemas menjadi satu kombinasi ya, supaya akhirnya tidak ada yang bisa niru. Toyota susah niru, Pak. Kenapa? Karena Toyota mesinnya bagus, handal, spare part banyak, harga jual tinggi. Wuling masuk mau jualan nggak bisa ngalahin meskipun harganya murah. Contoh. Nah, berarti Anda harus punya 3 hal yang pada saat dikombinasi ya, susah dikalahkan orang lain. Tadi Bu Diah bilang, Pak Pam itu saya kenal internasional, multi industri, mentor. Nggak banyak yang kayak gitu. Mungkin di Indonesia 5, fine. Kira-kira begitu. Nah, berarti Bapak harus menemukan. Nah, apa yang Bapak bisa lakukan sesaat setelah ini, Pak? Tadi saya membuat gambar namanya di piramida diferensiator. Tugas Bapak hari ini, oh maaf, di Papua udah malam ya Pak ya, besok pagi lah. Tugas Bapak besok pagi adalah mengcopy diferensiator itu dan menulis diferensiator Anda apa. Kemudian 2 hal, strengthen foundation, enhance the future. Artinya, strength yang Bapak udah punya, Bapak kencengin lagi. Diferensiator yang Bapak belum punya dan Bapak belum bangun, Bapak pelajari. Itu yang harus Anda lakukan. Jadi, kalau saya share screen lagi, ya, tadi saya share screen sampai mana ya? Sampai yang 5 step untuk Nah, career development. ini Bapak. Jadi gambar ini Anda copy dan Anda tulis. Diferensiator yang Anda punya Anda perkuat. Dan diferensiator yang mau Anda bikin, Anda pelajari supaya akhirnya diferensiator Anda makin tinggi. Jadi saya ngomong selama 1 atau 1,5 jam Pak, kuncinya ini supaya Anda diferensiatornya makin banyak, yang membedakan Anda dari orang lain makin banyak, supaya kalau ada kompetensi atau seleksi yang dipilih adalah Bapak dan bukan orang yang lain. Terima kasih, pas sudah hampir selesai waktunya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Bu Diah, terima kasih banyak. Selamat malam.